love my neighbor as myself, my brother, my sister. Everybody love somebody. Hai semuanya, kalau kemarin kita udah bahas tentang apa itu kebenaran mana yang benar, dan kita bahas juga apa bukti-buktinya kalau Tuhan itu ada. Kali ini kita bakal diperhadapkan sebuah pertanyaan yang super sulit. Pertanyaan apa itu? Oke, kalau Tuhan ada, sekarang siapa pencipta Tuhan? Gue pernah ketemu anak remaja yang bertanya ini ke gue dan gue terdiam. Karena emang gue gak tahu jawabannya. Dalam hal ini memang pertanyaan ini gak bisa dijawab kayak, kok 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ya itu gue bisa jawab 2. Tapi kalau pertanyaannya sesuatu yang kayak, apa itu merah? Nah itu yang sometimes gue harus berpikir ulang, apa itu merah? Bagaimana menjelaskannya? Apakah dia buta warna atau enggak? Gimana cara, apakah dia tahu, oh mungkin warna darah, tahu enggak? Tahu, iya ya kayak gitu. Oh oke. Mungkin ya di refer ke sesuatu. Dan itu memang banyak banget di dunia ini pertanyaan-pertanyaan yang gak gampang untuk dijawab. Dan salah satu pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan Tuhan? Dan dalam jawab pertanyaan ini, bersyukur kita punya Alkitab yang boleh menceritakan siapa Tuhan kita. Dan siapa yang menciptakan Tuhan, itu juga kita bisa cari tahu di Alkitab. Karena di Alkitab ternyata ditulis, di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58, Tuhan Yesus pernah bilang, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oh, wow. Sebelum Abraham jadi, Abraham itu hidup 1000 tahun yang lalu loh om. Kok om bisa bilang kalau om itu hidupnya lebih duluan dari Abraham? Ini gak masuk akal. Orang dia baru lahir tapi dia berkata bahwa dia sudah ada sebelum Abraham. Abraham itu ada sebelum ada bangsa Israel. Bahkan dia adalah kakeknya Israel, kakeknya Yakub. Dan disinilah kita percaya bahwa Tuhan itu sudah ada dari dulu banget. Saking dulunya kita mesti track back sampai Alkitab kita track back terus sampai awal, sampai penciptaan. Dan ditulis di Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Disinilah kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjadi awal dari segala sesuatu yang eksis. Semua yang diciptakan itu berasal dari Allah. Oke. Kalau sampai situ doang kita bisa kita paham. Tapi yang kita tanya bukan itu. Kita pengen tanya siapa yang ciptain Tuhan. Dan kita cari tahu lagi di ayat-ayat lainnya. Seperti pada Mazmur pasal 90 ditulis, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, which is ini penciptaan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, which is ada bahkan, berarti ini lebih ditarik lagi zona waktunya sampai sebelum penciptaan dan setelah kiamat. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dia adalah Allah. Wow, inilah konsep kekekalan yang kita gak bisa mikir. Kenapa? Karena kita di dalam waktu. Kita taunya hari ini, besok, lusa, minggu depan, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Kita cuma tahu semuanya berdasarkan after, before, dan semua ada awal dan semua ada akhir di dunia ini. Yes, that's right. Tapi itu gak berlaku kalau kita pasangin ke Tuhan. Kalau di dunia ini segala sesuatu yang eksis itu selalu ada awalnya, itu tidak berlaku untuk Tuhan itu sendiri. Karena dia yang menjadi first cause dari segala sesuatu di dunia ini. Dia adalah penyebab dari segala sesuatu di dunia ini. Ketika kita lihat bulan, itu ada karena ada Tuhan. Kita melihat diri kita ada karena ada Tuhan. Karena ada yang menciptakan. Dan disinilah Tuhan menjadi sangat make sense karena dia adalah Allah yang kekal. Disinilah gue pengen kita mengingat singkatan ini, yaitu UFC, yaitu Uncaused First Cause. Uncaused itu berarti dia eternal, dia nggak disebabkan oleh apapun. Dan FC, yaitu First Cause. First itu berarti dia originator, dia paling awal. Cause, yaitu dia creator, dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan disinilah kita percaya bahwa untuk menciptakan waktu yang kita sekarang hidup di dalam waktu, harus ada sosok yang di luar waktu. Untuk kita hidup di dalam dunia yang material, kita
untuk menciptakan sesuatu yang material harus ada sosok yang di luar dari materi itu sendiri, yaitu Tuhan yang immaterial. Sehingga dia adalah Allah yang kekal, yang menciptakan waktu, menciptakan bumi, menciptakan setiap tempat-tempat ruang dan waktu. Dan dia adalah Allah yang satu-satunya. Makanya ketika Musa bertanya kepada Tuhan di Keluaran pasal 3, Tuhan, kalau orang Israel nanya gue harus jawab apa? Tuhan mana yang nyuruh gue pergi? Lalu Tuhan berkata, sampaikan kepada bangsa Israel, Aku adalah Aku. Wow, disinilah awal dari penamaan Yahweh itu sendiri. Aku adalah Aku menjadi sesuatu yang unik. Karena memang dia menamai dirinya sebagai Tuhan yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Dia adalah Allah yang satu-satunya yang kekal. Dia adalah Allah yang tidak ada pribadi lain yang seperti dia. Dan bagaimana kita bisa memasangkan dia sama seperti manusia? Sangat tidak apple to apple. Kalau manusia ada awal, tidak berlaku juga untuk Tuhan. Berarti Tuhan juga harus berawal. Maka pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan? Dalam hal ini pertanyaannya menjadi salah. Maaf, tidak bisa dijawab. Karena itu pertanyaannya salah. Karena kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal, yang tidak disebabkan oleh apapun. Karena dia adalah penyebab dari segala sesuatu. Mari kita memuji Tuhan kita yang kekal. Kita memuji Tuhan yang dari dulu sampai sekarang adalah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, yang gak pernah berubah, yang memberikan anugerahnya kepada Israel, yang kembali memberikan anugerahnya kepada kita. Dan dia juga menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, dan juga saat ini Tuhan sedang menuntun kita. Dan kekekalannya membuat kita menjadi memiliki hidup yang certain di tengah dunia yang uncertainty. Well, thanks God. Mari kita memuji Tuhan kita yang begitu kekal dan begitu ajaibnya. Untuk pertanyaan selanjutnya kita akan bahas siapa itu Tuhan. Pengenalan akan yang jauh lebih dalam dari pertanyaan-pertanyaan ini akan terus kita bahas selama beberapa minggu ke depan, dan sekitar 2 bulan lebih kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Oke, thank you and God bless you all. Love God, love people, love my neighbor as myself, my brother, my sister. Everybody love somebody, body, body, body.